Cerita diawali dengan sebuah aksi demonstrasi pencinta lingkungan yang menentang proyek pembangunan perumahan di kawasan perlindungan burung, di mana aksi demo tersebut tampak berlangsung sangat tertib dengan para pendemo yang hanya menyuarakan aspirasi tanpa bertindak anarkis. Tak lama kemudian, datang beberapa orang baru berpakaian sama dengan para pendemo, diduga sebagai provokator suruhan dari pihak tertentu. Salah satunya ada seorang pria bernama Lee Jin-suk, kita panggil saja Jin-suk, yang diketahui sedang mengidap penyakit asma hingga tak bisa jauh dari sebuah nebulizer portable. Namun meski begitu, Jin-suk tetap harus mengikuti perintah untuk menyerang aparat kepolisian sehingga di tengah kekacauan itu, seorang pemuda dari pihak provokator bernama Siwon menjauhi aksi dan memilih narsis dengan berselfie. Ia pun mengunggah foto tersebut ke sosial media bertujuan agar terlihat seperti seorang aktivis yang kritis. Di luar dugaan, salah satu aparat terkena pukulan Jin-suk sampai dinyatakan tewas yang membuatnya harus ditangkap sebagai tersangka. Kasus ini langsung tersebar luas dan ditanyakan oleh beberapa media televisi karena ada dugaan yang menyangkut dengan isu politik. 환경단체원 이진석 군을 현행범으로 긴급 체포했습니다. Dan kisah akan berfokus pada seorang jaksa bernama Byun yang sedang menyelidiki presidir dari sebuah perusahaan perumahan bernama Jang, sosok yang diduga terlibat di dalam aksi demo dengan membayar para preman untuk bertindak anarkis bukan tanpa alasan. Hal itu agar proyek pembangunannya bisa dilanjutkan kembali, dan karena presidir Jang merasa dilindungi oleh pihak lain, maka ia pun bersikap tidak sopan saat sedang diinterogasi di kantor polisi. Atasan Byun bernama Jong-gil memintanya untuk menyerahkan kasus Jin-suk kepada rekan jaksanya yang lain. Namun Byun langsung menolak dan mengaku ingin mengalahkan presidir Jang di persidangan. Tidak lain adalah untuk membongkar semua politisi yang terlibat dalam pembangunan Perum di kawasan perlindungan burung tersebut. Saat akan menginterogasi Jin-suk, Byun sempat dicegat oleh seorang polisi karena kasus ini akan dipindahkan kepada jaksa lain. Namun Byun tetap masuk dan meminta polisi itu untuk pergi. Di sana Byun langsung bertanya, siapa yang menyuruh Jin-suk untuk berdemo? Dan karena Jin-suk tak mengaku dan bersikeras dengan argumennya, Byun memaksa Jin-suk membuka bajunya, bahkan dengan cara yang kasar. Dan ya, terlihat banyak tato hampir memenuhi bagian dada Jin-suk. Hal itu tentu membuat Byun yakin bahwa Jin-suk memang seorang preman yang menjadi provokator dalam demo tersebut. 너 이 새끼 여기서 절대 못 나가. Entah apa yang terjadi selanjutnya, esok harinya Byun tiba-tiba mendapati Jin-suk sudah maut di ruang interogasi, di mana polisi yang berjaga pun mengaku tidak tahu apa-apa karena semalam ia tidak di sini. Byun langsung ditangkap dan dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang karena melakukan tindak kekerasan terhadap Jin-suk. Di pengadilan, Byun sempat membela diri dengan mengatakan bahwa Jin-suk diduga maut akibat penyakit asma karena nebulizer milik Jin-suk menghilang di TKP. Namun seseorang saksi yang merupakan teman dekat Jin-suk memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Jin-suk sedang dalam kondisi sehat dan tidak pernah memiliki riwayat gangguan pernapasan. 그럼 피고인의 공권력에 대한 잘못된 가치관은 Entah siapa dalang dibalik para saksi itu, Byun akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan ditempatkan satu sel dengan para napi yang mengenalinya sebagai jaksa yang dulu dikenal sebagai jaksa yang kasar, idealis, dan arogan. Sehingga akibat reputasinya itu membuat Byun menjadi sasaran pelampiasan dendam dan buan-buanan para napi. Di tempat lain terlihat Jong-gil sedang berada di dalam mobil dan diberi sebuah amplop coklat oleh sopirnya yang ternyata berisi nebulizer milik mendiang Jin-suk. Kemudian ia membuang benda tersebut ke Sungai Han sehingga dapat disimpulkan jika pelakunya merupakan Jong-gil atau atasan Byun sendiri.
Selama di penjara, Byun begitu kesulitan beradaptasi di lingkungan seperti ini. Ia kerap melakukan kesalahan sampai terluka di saat sedang melakukan pekerjaan. Byun juga pernah mengajukan banding atas kasusnya namun sia-sia karena Jonggil sudah lebih dulu menyuap para polisi termasuk kepala sipir. Karena Byun adalah mantan jaksa yang paham hukum, salah satu sipir meminta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan perumahan yang tidak ia mengerti dan sebagai balasannya, Byun mendapat perlakuan istimewa dengan dihidangkan ramen serta memindahkan salah satu napi yang kerap memukulnya di dalam sel. 5 tahun kemudian datang beberapa napi baru dan salah satunya adalah Siwon, si pemuda yang ikut menjadi provokator di awal film yang kini terjerat kasus penipuan. Ia terlihat tampak akrab dengan beberapa napi lain karena memang sering keluar masuk atas kasus yang serupa. Sementara Byun kerap membantu para napi agar bisa bebas melalui persidangan banding, bahkan pernah membantu kepala sipir dalam beberapa kasus, sehingga berkat jasanya itu, Byun sangat disegani semua napi dan mendapat hak istimewa, mulai dari akses urut yang bisa dinikmati oleh semua napi, serta ditempatkan di dalam sel khusus untuk dirinya sendiri. Suatu hari Byun mendengar Siwon mengucapkan pernyataan tentang migrasi burung sama persis seperti yang diucapkan mendiang Jin-suk saat diinterogasi. Byun langsung mendesak Siwon untuk menanyakan dari mana ia mendengar tentang pernyataan tersebut karena menyangkut kasus pada 5 tahun lalu. Namun Siwon mengaku hanya orcitopil atau seorang pecinta burung dan tertarik untuk mempelajarinya. Siwon diminta menemui Byun ke dalam selnya dan dijanjikan kebebasan jika ia mau berkata jujur. Siwon akhirnya mengaku bahwa ia dan para pemuda lain termasuk Jin-suk pernah mengikuti kelas dan menghafal sebuah pernyataan migrasi burung dengan bayaran harian hingga pada suatu hari mereka dikumpulkan untuk demo dan diperintah menyerang aparat. 오케이. Sesuai dengan dugaan Byun sebelumnya, Presdir Jang lah yang ternyata membayar mereka atas aksi tersebut. Namun Byun masih belum tahu siapa politis yang terlibat dan selalu melindunginya. 네가 나가기 싫다 그래도 내가 널 꼭 내보내야겠다. Sesuai janjinya, Byun akan membantu Siwon keluar dari penjara dengan menjelaskan apa yang harus ia lakukan, yang mana salah satunya adalah harus menghafal tanda tangan ketua jaksa karena hal itu akan sangat ia butuhkan untuk kelancaran sidang putusannya. Dan ya, setelah perjuangan panjang, Siwon pun akhirnya dinyatakan bebas dan diperbolehkan untuk pulang, membuatnya sangat berterima kasih pada Byun karena telah membantunya selama ini, sehingga sebagai imbalannya, giliran Siwon membantu Byun untuk mengumpulkan bukti-bukti di luar agar Byun segera dibebaskan. 뭐예요 이게? Setelah bebas, Siwon menemui kembali teman-teman lamanya termasuk seorang saksi yang dulu bersandiwara dalam kasus Byun. Kali ini Siwon sengaja membuat si saksi mabuk hingga akhirnya ia mengaku bahwa Jin-suk memang memiliki asma dan memberitahu alasan Jin-suk dihabisi adalah karena dianggap berpotensi membocorkan informasi krusial yang dapat menghancurkan bisnis Presdir Jang tanpa sadar jika Siwon telah merekam semua percakapan itu. Rekaman itu dikirimkan kepada Byun dan langsung dicatat poin-poin pentingnya dari pengakuan tersebut, lalu menyusun berkas lengkap dengan bukti untuk diajukan kepada hakim sebagai permohonan persidangan ulang, hingga kabar ini akhirnya sampai ke telinga Jonggil yang diketahui telah meninggalkan dunia kejaksaan dan beralih ke dunia politik dengan akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. 그런 얘기는 전화로 하지 마라.
Atas informasi tersebut, Jonggil segera menemui Presdir Jang untuk meluapkan amarahnya. Jonggil mempertanyakan kenapa informasi sepenting itu bisa bocor keluar, sehingga ia meminta agar Jang segera menangkap tikusnya dan menyelesaikan semua masalah ini. Jangan sampai kasus ini menggagalkan ambisinya. 아이고, 이 위에서 여태껏 목숨. Langkah berikutnya, Siwon menyusup dengan menjadi tim sukses Jonggil. Ia ikut menghadiri berbagai kampanye hingga kemudian mendekati salah satu staf keuangan partai untuk mengumpulkan bukti transaksi serta keterkaitan Jonggil dengan Presdir Jang. Diketahui Jonggil selalu mendapat dana kampanye hasil dari beberapa bisnis ilegal milik Presdir Jang dan Jonggil jugalah yang selalu melindungi Presdir Jang kala itu, sehingga setelah semua bukti terkumpul, Siwon mendatangi kantor berita untuk mengunggah artikel hasil dari semua temuannya. Setelah razia, Biyun diam-diam menghubungi Siwon dan meminta untuk menemuinya. Yang sebertemunya mereka, Biyun memperingatkan bahwa Jonggil kini sudah mulai bergerak dan takkan membiarkan persidangan berjalan mulus. Biyun juga menegaskan bahwa mulai saat ini, ia hanya bisa mengandalkan Siwon yang kini harus bergerak sendiri. Siwon mengambil uang atas permintaan Biyun sebagai modal awal menyamar dan mendekati ketua jaksa. Ia berpura-pura sebagai jaksa muda yang turut menghadiri pertemuan bersama para jaksa lain dan dengan modal tampang serta gaya yang terlihat wah, membuat para jaksa di sana percaya-percaya saja dengan semua obrolannya. Tak lama, Siwon mendapat kesempatan mengobrol lebih dekat dengan si ketua jaksa bernama Yong Min dan mengaku sebagai adik kelasnya. Hal itu seketika membuat Yong Min bersikap lebih ramah dan meminta untuk bertemu di lain hari sesuai dengan tujuan utama Siwon datang ke tempat ini. 담임 선생님 누구? 독사. 아, 그 양반 아직 예. 아이. Karena penipuan dan manipulasi adalah hal yang sudah dikuasainya, Siwon akhirnya berhasil masuk ke kantor kejaksaan dengan menggunakan tanda pengenal palsu. Namun pertemuannya dengan Yong Min harus tertunda karena mendapat panggilan rapat mendadak, sehingga Siwon diminta untuk menunggu terlebih dahulu. 깜빡할 뻔했네. 저기 회의가 있으니까 갔다 와서 얘기하자고. 어? Pada kesempatan itu, Siwon mencari berkas banding milik Biyun untuk menandatanganinya. Kemudian ia langsung pergi setelah menyerahkan berkasnya pada seorang sekretaris untuk dikirim kepada hakim, yang ketika Yong Min sudah menyadarinya, ia langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap Siwon saat itu juga. 맞는 것 같습니다. 오랜만이다. Akibatnya Yong Min didatangi oleh Jonggil yang baru saja menerima panggilan dari pengadilan untuk hadir sebagai saksi pada jadwal yang telah ditentukan. Namun meski tanda tangan itu bukan kemauannya, kali ini Yong Min sudah muak dan ingin mengungkap mengapa Jonggil terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Siwon yang dianggap telah mengacaukan sistem politik mereka pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Presdir Jang untuk dibawa ke suatu tempat. Namun tepat saat akan dihabisi, polisi tiba-tiba datang atas laporan dari Yong Min terkait penyalahgunaan tanda tangan yang dilakukannya. Alhasil, penyamaran Siwon sebagai jaksa muda pun terungkap dan kini sedang diinterogasi oleh Yong Min. Namun meski begitu, Siwon justru menyarankan agar Yong Min mengungkap kasus Biyun karena berkaitan dengan politik yang akan membuatnya dikenal masyarakat sebagai sosok pahlawan, sehingga Yong Min merasa tertarik mengikuti sarannya itu. 지금 모든 언론이 집중하고 있는 사건 아닙니까? 남의 인지도 막 급상승하고 예?
모래시계 검사님. Di penjara, Byun didatangi Jonggil yang masih berusaha agar Byun membatalkan sidang tersebut. Jonggil menyarankan untuk mengajukan banding pada saat setelah dirinya memenangkan pemilu ini. Namun Byun tetap menolak karena ternyata selama ini Byun berusaha mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa Jonggil sebenarnya dan siapa saja politisi yang terlibat dengan kasus ini, bertujuan agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang salah dan serakah. 억울하게 옥살이하는 전직 검사가 무슨 짓을 못하겠습니까? 니 아직도 모르겠나? Ternyata Jonggil yang di awal film meminta Byun agar memberikan kasusnya pada jaksa lain adalah karena rencananya ia akan menjebak Yongmin yang 5 tahun lalu itu masih menjadi bawahannya. Namun apapun rencananya, semua itu hanya bertujuan untuk kepentingan pribadinya. Pada malam sebelum Jin Suk ditemukan maut, terlihat Jonggil memasuki ruang interogasi dan menghajar Jin Suk habis-habisan. Jonggil mengambil nebulizer milik Jin Suk untuk disembunyikannya. Sesuai dengan pengakuan si saksi sebelumnya, tujuan Jin Suk dihabisi adalah untuk melindungi bisnis Presdirjang. Takut Jin Suk membocorkan hal yang bisa menghancurkan bisnis mereka. 재판장에서 보자. Jonggil yang baru tiba di pengadilan pun langsung disambut oleh para wartawan. Mereka begitu tertarik dan penasaran mengapa calon anggota dewan bisa terlibat dalam kasus ini. Namun Jonggil tetap bersikap tenang, seolah-olah tak pernah memiliki kesalahan. Di penjara, Byun juga dipanggil agar bersiap menghadiri persidangannya. Namun masalah kembali datang saat rekan napinya tiba-tiba menusuk Byun dengan brutal, sehingga semua itu membuat persidangan hampir saja akan ditunda di lain hari karena Jonggil selaku saksi mengaku sedang sibuk atas persiapan pemilunya. 이래서는 도저히 재판이 진행이 안 될 것 같네요. Baru saja hakim ketuk palu untuk menunda persidangan, Byun akhirnya datang dan meminta maaf atas keterlambatannya, sehingga persidangan dimulai dengan penjelasan dari kesaksian Siwon yang mengatakan sangat mengena Jin Suk yang sejak dulu menderita penyakit asma dan mempunyai alat bantu pernafasan. Ia juga mengaku mengenal Presdirjang yang pernah memberinya uang agar menjadi tim sukses dari calon anggota Dewan Jonggil, yang mana semua pengakuannya itu dibuktikan dengan foto yang pernah Siwon unggah ke media sosialnya. Saat tiba giliran Yongmin selaku jaksa bertanya pada Jonggil, ia menanyakan apa keterkaitannya dengan Presdirjang selama ini dan jaksa manakah yang selalu melindungi beberapa kasus bisnis ilegal milik Presdirjang. Namun mendengar jawaban Jonggil yang tampaknya kurang jujur, membuat jaksa Yongmin memilih untuk berhenti bertanya. 이상 신문 마치겠습니다. 피고인 Selanjutnya Byun memaparkan jika beberapa motif pembunuhan akan selalu ada pihak yang diuntungkan, entah bertujuan menutupi kasus lain atau sejenisnya. Dari semua paparannya itu, Jonggil yang merasa tertuduh membantah dan meminta bukti jika memang ia bersalah, sehingga Byun lekas memutar rekaman suara tentang nebulizer yang ternyata memang sengaja disembunyikan oleh Jonggil. 이건 Mendengar suara itu, Jonggil malah blunder karena membantah dan mengatakan jika nebulizer yang dibawa oleh Byun adalah palsu. Dan dengan ungkapan itulah, semua orang menganggap jika Jonggil benar-benar melenyapkan bukti, diperkuat dengan lanjutan rekaman suara jika nebulizernya sudah ia buang ke Sungai Han. 내몰라이죠. 그거야 뭐 한강 어딘가에 잘 있겠지. Merasa tertangkap basah, Jonggil masih tidak terima dan justru menyerang Byun ke tengah forum, sehingga ia langsung diamankan oleh petugas di sana karena membuat keributan di tengah-tengah sidang. 내가 이대로 죽을 것 같아. 이건 다 정치적인 쇼야. 쇼. 나를 속고 있는 거야. Pada akhirnya Byun meminta maaf terhadap semua pelaku kriminal yang pernah merasa tersakiti olehnya. Ia memang mengaku selalu bersikap kasar selama menjadi jaksa, namun meski begitu, ia tak pernah sampai menghabisi mereka, dan atas hukuman 5 tahun itu, ia merasa sudah membayar semua kesalahannya, sehingga Byun meminta agar hakim memaafkan dan membebaskannya. 극동개발 장현석 대표와 결탁해
고 이진석 군을 사망에 이르게 하라. Alhasil kasus itu menjadi sorotan publik dan Jaksa Yongmin dianggap pahlawan karena telah mengungkap kejahatan Jonggil selaku calon dewan. Jonggil dan Presdirjan akhirnya didenda atas kasus pembunuhan berencana, sementara Byun sendiri berhasil bebas dan kini akan menjalani kehidupan lebih baik lagi. 형 또 왜 이러실까 낯설게. Tamat.